Kalau diperhatikan betul-betul pokok betik ini, dia mengeluarkan bunga. Nah, ini maksud dia betik ini adalah betik jantan. Jadi macam mana pun kita menunggu dia berbuah ini, sampai bila-bila pun dia tidak akan berbuah ini kawan-kawan. Kebanyakan petani yang nampak macam ini, yang menanam betik untuk dikomersilkan ataupun untuk dijual, betik macam ini di ujung parang ini memang kena tebang sejak sebab tidak mengeluarkan hasil kan, dia tidak berbuah. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi lah macam mana cara kita mengubah jantina dia ini guys. Kita ubah dia dari jantan kepada betina supaya dia boleh mengeluarkan hasil lah. Bahan-bahan dia ini guys ringkas saja. Satu, kita mesti ada pisau. Yang kedua, yang ini pucuk betik ini. Saya pun tidak tahu macam mana mau sebut. Sebab kalau bilang ranting, ini betik tidak ada ranting. Tapi lebih bagus kita cakap dia pucuk saja lah kan. Pucuk betik. Ini tali raffia dengan ini adalah plastik. Nah, mungkin diantara kita kan susah mau dapat ini yang begini. Tapi cara dia ini kan kita tebang yang pokok lama, yang betul-betul lama sudah itu. Kita akan biarkan dia bertunas lah. Bila dia bertunas, kita jaga dia punya tunas. Banyak dia punya tunas itu nanti bila kita tebang. Jadi kita jaga, dan bila dia tumbuh, itulah yang kita ambil. Oke. Cara dia nih kan, oke, kita buat dia begini. Lepas itu kita tutup, dan kita ambil pucuk betik tadi untuk dikasih masuk lah. Pucuk betik ini cara dia kalau kita mau masukkan dia, kita mesti hiris dia terus satu kali begini kan. Lepas itu kita akan masukkan dia di dalam. Dia begini. Selepas itu kita ikat dia. Pastikan luka yang kita kelar ini dengan luka yang berada di pucuk ini, dia bersentuhan lah, supaya dia cepat bercantum. Kalau tidak, dia tidak jadi nih. Selepas itu dia akan jadi begini guys. Dia akan jadi begini sudah. Dia punya cantuman pun fit sudah. Kalau kita goyang pun tidak goyangan sudah ini. Fit. Lepas ini kita akan tutup dia pakai plastik lah. Cara kita menutup plastik ini guys begini. Kita kasih lilit begini di pokok. Dan kita ikat dia. Ikat. Pastikan bila kita ikat dia ketat.
dan kita ikat juga dia di bagian bawah. Tujuannya kita taruh plastik ini guys, supaya bila hujan dia tidak terkena. Sebab faktor utama yang penyebab dia tidak jadi adalah dia terkena air di bagian luka dia inilah. Jadi untuk mengelak daripada berlaku macam itu kan, kita perlu simpan ini plastik. Bila dia hujan dia begini saja, dia tidak akan pergi dalam, dia akan melalui di sini saja. Nah, dia punya musuh utama ini kan hujan sama embun. Nah, kalau ada embun pun, itu embun tidak akan menitis di bagian luka dia inilah. Paling-paling pun kalau dia terkena embun pun di bagian plastik saja ada ini. Di bagian dalam dia tidak dapat masuk lah. Itulah dia punya tujuan kita taruh plastik nih guys. Jadi itu saja guys. Senang saja kan. Siapa yang mau mencoba dipersilakan. Sebab kaidah ini memang simple saja guys, tidak susah. Selamat mencoba guys. Oke guys, yang ini pada mulanya dia jantan. Dan saya sudah cantum dia lah. Saya guna betik sekaki untuk kasih sambung dia. Jadi sekarang dia sudah banyak buah sudah. Kita perhatikan di sana. Memang dia banyak sudah kan. Jadi kaidah yang saya tunjukkan tadi memang bagus juga lah. Semoga bermanfaatlah kepada mereka-mereka yang memerlukan. Hai kawan-kawan, kita punya tutorial untuk mencantum betik sudah siap. Dan kita sudah ubah jantina dia itu guys. Jadi jangan kecam saya, sebab saya pandai-pandai mengubah jantina. Sebab saya pun takut-takut juga ini kasih kongsi benda-benda begini, sebab dia sensitif bah. Kalau pasal mengubah jantina ini kan memang saya kena kecam nantilah. Tapi saya rasa tidak juga lah. Sebab kalau mengubah yang itu lain pula kan. Tapi ini kita ubah jantina betik saja, tidak ada masalah bahkan. Jadi saya harap-harap apa yang saya kongsikan pada kali ini kawan-kawan semua pahamlah, dan boleh dicoba juga itu kawan-kawan. Jadi sebelum saya menutup saya punya tutorial, saya ingin kongsikan sedikit juga lah apa ada punya kelebihan bah yang sebetulnya. Jadi kelebihan dia yang pertama, seperti yang kita cakap tadi, kita ubah dia punya jantina daripada jantan kepada betina. Dan yang kedua, dia punya kelebihan ini kan guys, kita boleh memilih apa saja jenis klon yang kita mau. Maksud dia di sini, sekiranya kita ada pokok betik yang tumbuh sembarang bilang orang, yang kita tidak sengaja tertanam bah. Jadi dia tumbuh sendiri dan dia punya buah ini pun tidak boleh dijual dan tidak siapa-siapa pun yang mau. Jadi kita boleh ubah itu kawan-kawan pakai kaidah yang saya ajar tadi. Kita ambil pucuk betik yang ada potensi untuk dipasarkan seperti betik sekaki kah, betik Taiwan kah. Kita boleh cantum juga di sana itu kawan-kawan. Sebab bila dia besar nanti dia akan ikut seperti mana klon pucuk yang kita ambil itu. Karena kita ambil pucuk betik sekaki, dia akan jadi betik sekaki juga itu guys. Kalau kita ambil pucuk betik Taiwan, dia akan jadi betik Taiwan juga. Jadi dia punya kebaikan di sini kan, kita tidak perlu menunggu lama lah untuk menanam betik. Sebab cara kaidah ini kan memang dia cepat juga ini guys. Kita akan nampak dia lebih cepat berbanding dengan kita tanam dari biji lah. Dan memang dia aktif sediakan.
sebab dia sudah matang, bah. Dia akan berbuah lebih awal. Kurang daripada 6 bulan memang dia berbuah sudah itu, guys. Jangan kamu risau kalau ikut ini kaidah lah. Jadi dia punya pantang yang seperti yang saya cakap tadi, dia punya pantang itu kan jangan saja terkena dia punya luka tuh air lah, sebab itu memang adalah musuh utama dia itu. Jangan sampai dia terkena air. Selepas 21 hari kan kita boleh tengok kalau dia sudah tumbuh, kita boleh buka dia pelan-pelan lah itu plastik. Tapi bahagian bawah dia itu yang masih yang luka tuh kan kita masih tutup dengan plastik lah. Kita kasih deda dia punya daun saja supaya dia cepat membesar, supaya dia terkena matahari dia terus aktif lah. Oke, itu saja kawan-kawan. Terima kasih karena sudah menonton dari Ayun Farm. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawanku sekalian. Terima kasih guys. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak guys.